Mari kita buka Yakobus pasal yang pertama ayat 2 sampai ayat yang ke-8. Yakobus pasal yang pertama ayat yang kedua sampai ayat yang ke-8. Haleluya. Yakobus pasal yang pertama ayat 2 sampai ayat yang ke-8. Tolong multimedia disiap firmannya ditampilkan. Iman dan hikmat, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ayat yang pertama berkata, ayat yang kedua, saudara-saudara, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna, utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikannya kepadanya. Ayat 6, hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali, Alkitab katakan, jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Ayat 7, orang yang demikian, janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Yang ke-8 berkata, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya, bahagia di tengah pencobaan. Coba kita lihat pada ayat yang kedua, dikatakan begini, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Anggaplah, boleh di bold itu, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai pencobaan. Umumnya orang yang akan berbahagia apabila ia mengalami hal-hal yang baik dalam hidupnya. Betul Bapak Ibu? Ketika dipromosi, omsetnya tidak turun tambah naik, ketika keadaannya baik-baik, keluarganya baik, pekerjaannya baik, kesehatannya baik, maka dia katakan itu adalah kebahagiaan. Saya percaya bahwa perjalanan hidup terasa mulus tanpa rintangan dan hambatan yang berarti kalau dia tahu bahwa tidak ada halangan sama sekali. Dia berpikir bahwa dia sedang mengalami the highways, sebuah jalan tol. Tapi keadaan akan berubah secara drastis sekali. Ya, ketika berbagai pencobaan, berbagai masalah, kesulitan yang datang silih berganti dalam hidup saudara dan saya, sehingga akhirnya membuat kita tidak berbahagia. Ya. Ketika pencobaan datang, kita cenderung tidak bisa menerima keadaan yang ada, sehingga respons hati kita terhadap pencobaan itu lebih mengarah kepada hal-hal yang negatif, lebih banyak kepada hal-hal yang negatif. Contoh marah, kecewa, murung, ya, bersedih, pahit hati, putus asa, tersinggung, memberontak, tidak berdoa, tidak lagi baca firman Tuhan, tidak mau ibadah. Jadi respons hati kita terhadap keadaan, terhadap situasi, lebih cenderungnya negatif. Sehingga kita tidak mengalami kebahagiaan. Dan firman Tuhan tadi katakan kepada kita, justru firman Allah mengatakan bahwa ketika diperhadapkan pada berbagai pencobaan, kita harus menganggapnya sebagai suatu kebahagiaan. Bisakah Bapak Ibu lakukan itu? Anggapnya saja saya hari ini sudah diberkati. Padahal Bapak Ibu dan saya lihat pintu belum terbuka. Anggap saja hari ini saya dipromosi. Padahal itu nanti masih jauh, masih ada penundaan yang panjang. Tapi bisakah Bapak Ibu menikmati problem, masalah? Berkali-kali saya katakan, sumber masalah ada dua. Yang pertama, sumber masalah datang daripada setan, roh jahat. Tapi ketika itu diizinkan Tuhan, maka Tuhan membatasi kewenangan daripada setan, seperti Tuhan izinkan setan mencobai Ayub, tapi Tuhan batasi kewenangannya.
Sumber masalah yang kedua adalah manusia, kita atau orang lain. Kalau itu masalahnya kita atau orang lain, maka Bapak, Ibu, dan saya, Tuhan kasih jalan yang namanya pengampunan. Kalau itu diri kita, maka minta ampun di hadapan Tuhan. Kalau itu orang lain, mengampuni mereka. Tidak semua orang bisa menganggap suatu kebahagiaan apabila dia adalah berbagai pencobaan. Kan begitu, Bapak, Ibu? Benar. Tapi Alkitab katakan kepada kita, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Gimana kalau ada orang ambil uang saudara, dan dia nipu Bapak Ibu, dia pinjam dan dia tidak kembalikan lagi. Bagaimana Bapak Ibu bisa bayangkan ketika orang teman baik Anda, kemudian ketika nanti saya ganti 3 bulan lagi. Anda mulai 3 bulan telepon, mulai angkat telepon, tapi karena Anda telepon terus-terus lama-lama, mulai angkat, tiba-tiba lagi Anda telepon 5 kali baru angkat, lama-lama 10 kali angkat 1 kali, 10 kali lagi, 11 kali telepon lagi, telepon tidak bisa tersambung, nomor udah diganti. Yang tadinya teman jadi musuh. Apakah Anda bisa bahagia di situ? Orang yang mau bahagia dalam keadaan persoalan masalah, jalan keluarnya adalah, salah satunya adalah dia mau untuk mengucap syukur dalam segala keadaan. Tuhan itu kasih kita akses, kasih kita kunci, untuk kita bisa mengakses berkat-berkat sorgawi di tengah-tengah keadaan yang buntung, tapi Tuhan berikan kepada kita keuntungan di situ. Amin. Pencobaan yang dimaksudkan adalah masalah-masalah yang berasal dari luar, masalah-masalah yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, yang bertujuan hanya untuk menguji iman kita. Masalah problem yang terjadi di luar, itu hanya datang untuk menguji iman kita. Beberapa kali saya katakan bahwa problem, masalah, badai yang datang di luar, jangan bawa masuk ke dalam hati kita. Kita ada di dalam badai, itu sesuatu yang normal. Kita ada dalam masalah, itu sesuatu yang normal. Bapak Ibu tulis di kolom komentar, saya ada dalam masalah, itu sesuatu yang normal. Yang abnormalnya adalah apabila kita mengizinkan masalah masuk ke dalam kita. Mengizinkan persoalan tinggal dalam kita, itu yang abnormal. Bapak Ibu harus lihat masalah yang datang, kalau itu bukan karena kesalahan kita, kalau itu diizinkan oleh Tuhan, maka itu akan menjadi kendaraan untuk membawa Anda dan saya lebih cepat sampai kepada tujuan. Haleluya. Dalam 2 Raja-Raja pasal yang kedua, kalau kita lihat di sana, dikatakan bahwa Elia terangkat ke sorga dengan angin badai. Dalam angin badai. Bukan badai di dalam Elia, tapi dalam angin badai. Elia terangkat ke sorga. Haleluya. Mari belajar untuk ucap syukur bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, semuanya ada di dalam pantauan Tuhan. Firman Allah berkata, mata Tuhan tertuju ke seluruh bumi untuk mencari orang-orang yang hatinya berkenan kepadanya. Dan masalah persoalan yang datang dalam kehidupan kita semata-mata bertujuan hanya untuk menguji iman kita. Oleh karena itu kita harus bisa menyingkapi dengan sikap hati yang benar keadaan situasi yang ada. Banyak kali ketika situasi datang tidak sesuai dengan pengharapan, kerinduan, keinginan kita, kita marah, kita kecewa, kita murung, kita bersedih hati, kita pahit hati, kita putus asa, kita tersinggung. Lalu akhirnya ada banyak orang yang berontak. Dia tidak mau lagi ibadah. Saya punya alasan untuk saya kecewa ketika saya lihat orang menipu kita, ketika saya lihat bahwa ketika kita membangun, saya punya alasan untuk itu. Tapi saya pilih untuk tidak berpikir respons dengan negatif, tapi saya memilih untuk meresponinya dengan positif, dengan hal-hal yang benar. Dan saya percaya bahwa Tuhan itu Tuhan yang lihat hati. Amin. Alkitab katakan kepada kita ada 2 hukum. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap jiwamu,
dengan segenap pikiranmu, dengan segenap kemampuanmu, dengan segenap apapun yang ada pada kita. Kata awalan C yang ada di depan itu adalah seluruh hidup saudara dan saya. Kita harus menyingkapi semua yang terjadi dengan sikap hati yang benar. Ada begitu banyak orang yang mundur dari Tuhan, yang tidak bahagia di tengah-tengah penderitaan, karena sikap hatinya salah. Ada banyak orang yang ketika mengalami ujian hati, dia menyalahkan keadaan, menyalahkan situasi. Bapak Ibu, tadi saya katakan bahwa persoalan masalah yang kita hadapi, itu seperti kendaraan yang Tuhan kirim untuk membawa kita ada dalam sebuah percepatan untuk Bapak Ibu sampai lebih awal. Karena justru melalui pencobaan yang ada, kadar iman kita justru menjadi dinaikkan oleh Tuhan. Amin. Kadar iman kita dan kesungguhan kita dalam mengikuti Tuhan sedang diuji. Bahkan sedang dinaikkan menjadi God's raising the standard. Bahkan ditempa menjadi orang Kristen yang semakin berkualitas dan semakin berkarakter. Saya percaya bahwa seperti 1 Petrus 1 ayat 7 sampai ayat 9. 1 Petrus 1 ayat yang ke-7 katakan kita dimurnikan di dalam dapur perapian. Bahkan melebihi emas yang fana. Kalau emas itu harus dimurnikan, maksud semuanya itu ialah membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api. Sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Ketika Bapak Ibu dan saya mengalami yang namanya ujian iman, Bapak Ibu dan saya tidak akan kehilangan apapun, tapi kita akan memperoleh berkat. 3 hal, puji-pujian, kemuliaan, kehormatan. Kalau kita tadi baca kitab Yakobus, berbahagialah kamu apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Dan ketika iman itu menjadi matang, maka kita tidak akan kekurangan suatu apapun. Kita akan utuh, sempurna, tidak kekurangan suatu apapun. Artinya kita akan mendapati bahwa kita memiliki kualitas iman, karakter yang sempurna seperti Yesus. Ayat yang ketiga, dari Yakobus 1 ayat yang ketiga berkata, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Amin. Semakin iman kita berkualitas, semakin karakter kita berkualitas. Karunia itu hanya dipakai untuk membuka pintu. Tuhan pakai karunia untuk membuka pintu, tapi untuk menahan pintu tetap terbuka, maka dibutuhkan karakter. Karunia membawa kita naik lebih tinggi, tapi untuk mempertahankan kita di tempat yang tinggi, itu adalah karakter. Kalau kita cuma kejar karunia, tanpa membangun karakter, tanpa mau untuk dibentuk oleh Tuhan, maka itu seperti sepasang raja wali yang punya sepasang sayapnya itu patah. Sehingga tidak bisa terbang tinggi, dia hanya berputar-putar saja. Kekristenan adalah Bapak Ibu tidak boleh kehilangan dalam satu karunia. Tapi kita juga harus memiliki karakter Kristus. Dan karakter Kristus dibentuk melalui pencobaan, persoalan, ujian, masalah yang datang dalam hidup kita. Bapak Ibu dan saya akan lulus ketika Bapak Ibu bisa bahagia di situ. Amin. Kita bisa bahagia di situ, sehingga kita dapat berkata, seperti Ayub katakan, dalam Ayub 23 ayat yang ke-10, karena ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Karena Yesus tahu jalan hidup. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Ayub mengalami 4 ujian besar dalam hidupnya. Kalau kita baca Ayub pasal yang pertama, ingat bahwa semakin Bapak Ibu sungguh-sungguh dengan Tuhan, ikut Tuhan sungguh-sungguh, semakin takut akan Tuhan, semakin mengasihi Tuhan, maka Bapak Ibu akan mengalami ujian-ujian seperti yang dialami oleh Ayub. Ayub mengalami 4 ujian besar. Yang pertama adalah ketika Tuhan izinkan, Tuhan batasi kewenangan setan, iya. Setan tidak bisa menyentuh nyawa Ayub,
Tapi saudara dengar, Ayub pertama mengalami ujian yang namanya kambing dombanya mati lebih dulu. Pada masa itu kambing domba dipakai untuk persembahan. Jadi yang pertama yang setan serang Ayub adalah setan menyerang ibadahnya. Ketika Bapak Ibu nggak punya lagi waktu ibadah, sebenarnya setan sedang menyerang ibadahmu. Ketika Anda dan saya nggak punya waktu untuk duduk menyembah Tuhan, duduk baca Alkitab, ketika Anda menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah, setan sedang menyerang ibadahmu. Ketika keluargamu, suami tidak lagi ngajak istri, ngajak anak-anak berdoa bersama, ingat setan sedang menyerang ibadahmu. Ketika hal yang pertama ini terjadi, maka yang kedua adalah setan menyerang unta-untanya Ayub. Untanya Ayub, kalau sekarang, itu mobil truknya Ayub, itu binatang pengangkut beban. Bisnisnya Ayub diserang. Ketika ibadah diserang, maka yang kedua, bisnis diserang. Habis, bis. Orang benar bisa bangkrut, bisa. Contohnya Ayub. Diizinkan oleh Tuhan. Ketika ibadah diserang, bisnis diserang. Yang ketiga adalah keluarga diserang. Satu hari, 10 anaknya mati. Wow. Satu hari 10 anaknya mati. Saya percaya bahwa Bapak Ibu punya masalah, punya problem. Tapi saya rasa bahwa Bapak Ibu punya masalah tidak sebesar yang dialami oleh Ayub. Dan yang keempat adalah Ayub sendiri diuji. Alkitab katakan begini, borok dari ujung kepala sampai ujung kakinya. Dan Ayub alami ini, Bapak Ibu tahu, mengalami persoalan ini, masalah itu, kurang lebih 7 tahun dialami. Mengalami kebangkrutan, habis, bis, sampai istrinya berkata begini, kutukilah Allahmu dan matilah. Ayub 23 ayat ke-10, Ayub berkata begini, karena ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Apakah hari ini Bapak Ibu bisa berkata seperti itu? Problem, masalah, pencobaan, persoalan yang datang dalam hidup. Mungkin hari ini, mungkin karena kesalahan saudara. Mungkin hari ini diizinkan oleh Tuhan atau oleh orang lain. Saudara dan saya harus kembali kepada Tuhan. Dan ketika Bapak Ibu kembali kepada Tuhan, kembali melalui pertobatan, kembali melalui hati yang sungguh-sungguh, kembali melalui pikiran, mata yang tertuju kepada Tuhan, seluruh hidup kita taruh ke dalam tangan Tuhan, maka kita akan muncul seperti emas yang dimurnikan. Kitab Matius berkata begini, Yohanes berkata begini, aku membaptis engkau dengan air sebagai tanda pertobatan. Tapi ia yang datang kemudian daripadaku akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan api. Saya sebagai hamba Tuhan bisa baptis Anda dengan air sebagai tanda pertobatan. Sebagai tanda kita mati bersama-sama dengan Kristus. Sebagai tanda bahwa Anda dan saya sudah terima materai Tuhan. Tapi Tuhan Yesus akan membaptis kita dengan Roh Kudus. Dan yang kedua, membaptis kita dengan api. Api itu adalah ujian. Untuk Bapak, Ibu, dan saya punya kualitas kehidupan karakter Kristus. Sehingga orang bisa melihat kemuliaan Allah ada pada saudara. Dan banyak orang tidak lulus ujian. Tapi malam ini saya mau katakan kepada umat Tuhan malam hari ini. Ketika masalah persoalan datang, pilih punya sikap hati yang benar. Reaksi yang benar. Pilih bersukacita. Pilih ucapan syukur. Pilih percaya bahwa semuanya tidak melampaui kekuatan kita. Katakan amin. Amin. Tidak melampaui kekuatan kita. Sebab Tuhan ada di sana memberikan kepada kita kekuatan yang baru. Karena di balik pencobaan yang dialami oleh Ayub, oleh saudara dan saya, ada maksud dan tujuan yang indah yang ingin Tuhan nyatakan kepada saudara dan saya. Tidak mungkin Tuhan membentuk kita untuk menghancurkan kita. Tidak mungkin kita melewati ujian api untuk menghanguskan kita. No. Untuk membuat saudara dan saya menjadi sesuatu yang tidak baik, tapi sesuatu yang indah, yang menjadi rancangannya Tuhan. Dan jika kita diizinkan mengalami berbagai pencobaan, jangan berpikir bahwa Tuhan itu jahat atau tidak mengasihi kita. Betul?
Tapi mari saudara dan saya berpikir, justru hal itu mendatangkan kebaikan, berpikir bahwa mendatangkan kebaikan, mendatangkan berkat. Duka cita yang kita alami akan menjadi sukacita bagi banyak orang. Roma 8 ayat 28 berkata begini. Roma 8 ayat 28 berkata bahwa Tuhan bekerja dalam segala sesuatu. Allah bekerja. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, termasuk masalah, persoalan, keadaan. Tuhan bisa pakai itu. Ketika Anda diberkati, Tuhan bisa pakai itu mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Ketika kita ada dalam problem, dalam masalah, dalam pergumulan, ketika Anda pilih sikap hati yang benar, pilih ucapan syukur, pilih mengasihi Tuhan, cari Tuhan sungguh-sungguh. Bapak Ibu nggak hidup karena apa kata orang, kita nggak hidup karena apa kata tradisi, tapi kita hidup karena apa kata Tuhan. Alkitab katakan kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana. Ketika kita masuk dalam rencana Allah, maka kita harus siap dibentuk. Ketika kita baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, semua nabi, semua rasul, semua hamba Tuhan adalah mereka yang diproses dibentuk oleh Tuhan. Tidak ada hamba Tuhan, tidak ada anak Tuhan yang tidak dibentuk, diproses oleh Tuhan. Tuhan bentuk mereka semua untuk menjadikan mereka sesuatu yang indah dan jadi berkat bagi banyak orang. Alkitab katakan begini, bahwa duka cita yang kita alami sekarang akan mengerjakan kepada kita kemuliaan kekal melebihi semua penderitaan yang sementara yang kita alami sekarang ini. Amin. Bapak Ibu jangan putus asa ketika Bapak Ibu alami problem, alami pergumulan, alami persoalan, alami duka cita hari ini. Ingat bahwa Tuhan ada dan berikan kepada kita kekuatan. Beberapa Anda punya beban berat di pundakmu. Dan beberapa Anda hidup karena apa kata orang. Ada begitu banyak jari yang secara rohani Tuhan tunjukkan, secara spirit Tuhan tunjukkan. Itu menuding Anda, itu menjatuhkan Anda. Beberapa saya lihat bahwa Anda terikat dengan perkataan-perkataan orang lain, perkataan-perkataan Anda sendiri, janji-janji Anda yang tidak bisa Anda tepati sendiri, sehingga Anda jatuh dalam janji-janji yang Anda tidak bisa jawab itu sendiri. Tapi Tuhan berkata begini, bahwa kembali kepada Tuhan, akui di hadapan Tuhan, dan Anda akan mendapatkan kelepasan, pemulihan. Anda akan mengalami waktu kelegaan. Adalah sangat mungkin kita tetap berbahagia, sekalipun situasi-situasi yang ada tidak mendukung. Amin. Bila kita memahami maksud dan rencana Tuhan. Betul? Ketika Bapak Ibu dan saya berpikir bahwa Tuhan sanggup memberikan kepada kita kekuatan dan jalan keluar. Berkali-kali ketika saya mengalami dalam pelayanan, dalam pergumulan, mengalami begitu banyak hal, maka saya berpikir begini, bahwa Tuhan sanggup memberikan kepada saya pertolongan tepat pada waktunya. Ketika saya membuka mata, saya belum lihat jalan, tapi saya mau percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Amin. Tuhan sanggup memberikan kepada kita kebahagiaan, sekalipun situasi-situasi yang ada tidak mendukung kita. Tapi bila kita memahami maksud Tuhan dan rencana Tuhan atas hidup kita, saya percaya kita akan memperoleh kebahagiaan itu. Mari pahami maksud dan rencana Tuhan atas saudara dan saya. Bahwa semua yang terjadi dalam hidup kita, itu tidak melampaui kekuatan kita. Betul? Semua yang terjadi dalam kehidupan saudara dan saya hari ini, ini cuma sebuah perjalanan. Dan akhirnya Tuhan yang tahu bahwa itu akan indah. Bapak Ibu akan sampai di pelabuhan kesukaan, menikmati janji-janji dan pertolongan Tuhan. Berbahagia tanpa disertai ketakutan dan kekhawatiran. Itu yang Tuhan mau saudara dan saya alami. Ada orang yang berkata bahwa Bapak tidak akan pernah lihat bahwa ketika kami sedang membangun dulu, Bapak tidak akan lihat bangunan ini jadi. Mendingan Bapak jual tanahnya. Ya, mendingan Bapak lapor kepada pihak berwenang supaya orang itu ditangkap karena memperlakukan ini dengan tidak benar. Ada begitu banyak suara yang datang membuat sehingga rasanya di mana ke Tuhan ketika kita memerlukan pertolongannya.
tapi saya tahu rancangannya, saya tahu bahwa rencananya adalah rencana yang terbaik, rencana yang mulia dan indah. Sama, kalau Tuhan tolong saudara, Tuhan juga akan tolong. Tuhan tolong saya, Tuhan juga akan tolong saudara. Kalau Tuhan tolong temanmu, Tuhan juga akan tolong Anda. Amin. Ini menyangkut sikap hati kita. Mau bersyukur ataukah tidak. Mau percaya, mau bahagia atau tidak. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Ketika Anda lihat orang lain maju dan Anda rasanya tambah mundur, berpikirlah bahwa rancangan Tuhan itu indah. Mungkin saya ada dalam katapelnya Tuhan. Mungkin saya sedang ditarik dalam kekencangan luar biasa. Satu waktu nanti ketika Tuhan lepaskan Anda dari katapelnya, Anda akan sampai lebih dulu dari orang yang berjalan 10 tahun, 15 tahun lebih dulu dari Anda. Anda akan sampai di gunung itu lebih dulu. Dan orang akan berkata, bagaimana Anda sampai? Kalau kita ada dalam tangan Tuhan, rancangan Tuhan, maka Tuhan yang tahu yang terbaik bagi Tuhan akan mendukung saudara. Mungkin berbahagiakah? Mungkinkah kita bisa berbahagia di tengah-tengah pencobaan? Jawabannya sangat amat mungkin. Sangat mungkin. Bapak Ibu katakan, sangat amat mungkin saya bisa berbahagia di tengah-tengah pencobaan. Kenapa? Alasan sederhana. Karena tidak ada perkara yang mustahil bagi orang yang percaya. Amin. Kita selalu berkata tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, tapi juga Alkitab berkata tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Saya mempraktekkan itu ketika keadaan-keadaan sulit. Saya selalu berkata, Tuhan ada dan segala sesuatu mungkin. Tuhan bisa dan segala sesuatu pasti ada jalan keluarnya. Tuhan sanggup untuk menolong, Tuhan sanggup memberikan jalan. Ada tanya sesuatu yang gak masuk akal, tapi Tuhan sanggup menolong kita. Karena ketika kita punya sikap hati yang benar, mau berbahagia di tengah-tengah situasi yang tidak enak, maka Anda akan melihat jalan keluar demi jalan keluar, pertolongan demi pertolongan. Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, dan bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Amin. Ketika Bapak Ibu punya prinsip ini dalam hidup kita, maka bahagia di tengah pencobaan itu bisa kita lakukan. Karena setiap firman yang keluar dari mulut Allah, Tuhan tahu bahwa kita sanggup melakukannya. Tuhan tahu bahwa kita sanggup menjalaninya. Dan Tuhan tahu bahwa semua yang datang dalam hidup saudara dan saya tidak melampaui kekuatan kita. Amin. Tuhan sanggup menolong kita, memberikan kepada kita jalan keluar, memberikan kepada kita kekuatan, sehingga kita dapat menanggungnya. Berapa banyak Anda yang berkata, saya diberkati di malam ini. Puji Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Tuhan, malam ini hamba sudah sampaikan isi hatimu kepada umatmu. Ada begitu banyak